Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Atalia Violet Ramadhani, kelas 99 dari SMP Negeri 3 Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat saya dan resensi berjudul Nilai Kita Manusia yang berdasarkan dari novel fiksi Jika Kucing Lenyap dari Dunia, karya Genki Kawamura. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh penerbit Baca, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Rebecca Ota dan berjumlah 255 halaman. Sebagai manusia, kedekatan kita dengan hewan seperti kucing sudah bagai insting spesial tersendiri. Tak heran bahwa novel ini dapat menggugah perhatian banyak orang dari judul dan tema yang diangkatnya. Namun, saya sendiri tertarik untuk membaca buku ini lantaran adanya kata "jika" pada judulnya. Kehadiran kata tersebut menandakan bahwa buku ini akan mengupas tema terkait kemungkinan, dampak, dan nilai-nilai yang terkandung pada suatu hal di dunia ini. Benar saja, buku ini berhubungan dekat dengan bahasan nilai-nilai kehidupan yang mencakup cinta, kasih sayang, rasa terima kasih, penyesalan, duka, dan kehampaan, dengan disisipkan pada hubungan karakter utama. Persoalan-persoalan ini dapat dibentuk menjadi pertanyaan, seperti mengapa kita hidup? Mengapa kita jatuh cinta? Mengapa suatu hal mesti ada? Yang sekilas terkesan sederhana, tetapi masih banyak orang yang ragu untuk menjawabnya. Buku ini menyediakan jawaban untuk itu dengan kata-kata dan analogi sederhana namun penuh makna. Ceritanya sendiri dimulai saat karakter utama, yaitu aku, seorang pria berumur 30 tahun yang bekerja sebagai tukang pos, yang hidup hanya berdua dengan kucing kesayangannya, divonis dengan tumor otak stadium 4 dan diperkirakan memiliki sisa waktu yang singkat, bahkan bisa saja tidak sampai seminggu. Saat pertama kali mendengar berita ini, ia tidak histeris, melainkan bersikap tenang. Yang pertama ia pikirkan justru persoalan sepele seperti tisu toilet dan deterjennya yang baru saja dia beli. Tentu, kesedihan dan keputusasaan perlahan menghampiri, menggerogoti ketenangan dan rasionalitas pada dirinya, diiringi rasa penyesalan kecil yang terasa berat. Tapi dengan penyesalan-penyesalan itulah terlahir harapan. Saat ia sampai di rumahnya, dia disambut oleh kucingnya, serta sang iblis yang memberikan penawaran untuk menambah nyawanya. Dengan syarat menghilangkan suatu hal dari dunia ini setiap harinya. Sesungguhnya, apakah yang akan hilang dan apa yang ia peroleh dari perjanjian ini? Tiap-tiap hari yang ia jalani sejak itu diubah menjadi sebuah bab dalam cerita ini. 7 bab, 7 hari. Dalam waktu yang sangat singkat itu, saya tidak menyangka akan merasakan suatu kedekatan pada karakter yang namanya bahkan tidak diketahui. Gaya penulisannya jelas, tapi tetap indah, dengan bergantung pada ingatan dan perspektif karakter utama, dan menurut halaman kedua, sebenarnya dapat diinterpretasikan sebagai sebuah surat yang ditulis oleh sang aku pada saat-saat terakhirnya, dan ditujukan pada para pembaca sebagai upaya agar dunia ini mengingat dirinya dan kehidupannya. Elemen-elemen itulah yang membuat buku ini spesial. Kekuatan buku ini terdapat pada emosi yang terkandung dalam ceritanya. Pandangan buku ini terhadap perasaan dan perilaku manusia dibungkus oleh analogi sederhana sehingga orang awam sekalipun dapat menyerap makna dari buku ini. Selain itu, walaupun buku ini memiliki unsur-unsur fantasi, tak salah untuk mengatakan bahwa buku ini tergolong realistis, terutama dalam memotret hubungan sosial manusia dan perilakunya. Tak dilebih-lebihkan dan tidak pula didramatisasi sedemikian rupa, tetapi nyatanya buku ini sukses dalam memicu haru dan tawa pembaca. Di sisi lain, yang menjadi kelemahan dalam buku ini tertera pada dialog yang terkesan agak canggung, yang kemungkinan besar terjadi karena buku ini merupakan terjemahan dari bahasa lain. Selain itu, terdapat potensi pengembangan beberapa karakter yang tidak sempat dieksplor, sehingga terasa agak disayangkan. Secara keseluruhan, novel Jika Kucing Lenyap dari Dunia adalah karya fiksi yang mencerminkan mengenai nilai-nilai kehidupan, serta apa hal-hal yang membentuk kita sebagai manusia. Dengan bahasa yang sederhana namun mendalam, membuat pembaca merenungkan tentang hidup yang telah kita jalani, yang sedang dijalani, dan yang akan kita jalani ke depannya. Novel ini cocok untuk kalian yang mencari arti kehidupan. Tak perlu kompleks, nyatanya kita adalah makhluk yang sederhana. Dengan ini, saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.